Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'khudhu an haula'il kalimat faya'maluna bihin aw yu'allimu may ya'malu bihin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ana ya Rasulullah fa akhadha bi yadayya fa'ada khamsan ittaqil maharima takun a'budan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsi wa la tukthiru dhahka fa inna kathrata dhahki tumitul qalb. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Campur aja Bu ya. Apa mau pakai bahasa Inggris mungkin? Ya siapa tahu orang sini pintar bahasa Inggris semua. Kalau dicampur jadi gado-gado. Alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi dan lagi kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatannya kepada kita, masih memberikan usianya kepada kita, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul dengan teman-teman kita semua, dengan majelis taklim, dengan ibu-ibu yang solehah semuanya insyaallah. Di haflah mubarakah ini mudah-mudahan perkumpulan kita bukan hanya perkumpulan di dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Bu ya, mungkin di pagi tadi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan puncak daripada kenikmatan, puncak daripada rezeki. Ibu ada yang tahu puncak kenikmatan dan puncak rezeki itu apa? Adalah Jadi nikmat yang begitu besar yang setiap hari Allah berikan kepada kita, tapi jarang kita nikmati, jarang kita syukuri, bahkan jarang kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentang puncak daripada rezeki dan puncak daripada nikmat adalah Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Lamun cek urang mah cenah ustaz aya tamah doa lagi doa budak TK. Mohon punya leres budak TK mah harapaleun doa eta teh. Tapi kadang-kadang kalau teman teh apa? Doa eta teh. Leres deh. Aya budak dipaksa titah ngaji punya kudu apal sagala. Indungna kan kalau ditanya tanyakeun we ka ustazah kan gitu. Jadi doa yang begitu simpel yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah untuk supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas daripada puncak rezeki dan puncak nikmat itu. Makanya doanya apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tuh buknya sakieu seueuran anu ngaos doa lagi yang sakedik. Berarti ieu teh nu dipengker duka isin, duka teu apal. Ya, batak teu maca lagi. Atau buka bina-bina we nyawe doa gugah gogo teu apalnya unggal dinten ibu-ibu teh kulumnya. Tiap hari kita tidur masa enggak hafal doa bangun tidur?
Jadi doa yang begitu simpel daripada baginda Rasulullah SAW, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji dari Allah Subhanahu wa taala bagi Allah Subhanahu wa taala, ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Kenapa? Coba bayangkan sama ibu-ibu. Kenapa doanya itu Alhamdulillahilladzi ahyana, menghidupkan kami kembali? Memang ibu-ibu meninggal tadi malam? Benar gak? Ya. Tapi kenapa lafadznya adalah ahyana? Ba'dama amatana, diperjelas lagi sama Rasulullah. Ba'dama amatana, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita yang sementara. Jadi tong dianggap ke ibu-ibu, makanya ulama mengajarkan kepada kita sebelum tidur itu kalau bisa punya wudu. Ya, sebelum tidur itu kalau bisa kita sholat tobat. Kenapa? Karena tidur itu adalah bunga daripada kematian. Jadi lain dengan saukur ngagoler ibunya. Cenadang kege isu-isu kudang deui, leumeung pun dihudang. Beres teh. Lamun nujuk ibu pas beut atos aya jalan kubur coba rek kumaha. Mereka baca doa eta da angin moal diaduhikeun di kadunya moal nya. Jadi doa yang begitu simpel yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ba'da ma amatana, yang pada ujung-ujungnya wa ilaihin, dan tetap kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi puncak kenikmatan, puncak rezeki yang setiap hari Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa untuk mensyukurinya. Bade naroslah ka ibu-ibu, unggal dinten sok maca doa eta tara. Insyaallah. Yakin? Yakin. Lamun upami lupa apa? Kalau seandainya sama suami malamnya nggak dikasih uang, poho kena doa eta teh. Gugah bobot poe ayeuna masak naon ya. Beres sebenarnya si bapak can mere duit gitu bangun tidur aja kadang. Nah ini sesuatu yang memang Masya Allah ya, sering kita lupakan, padahal itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kita syukuri. Ibu-ibu milih sehat apa milih uang? Dua-duanya. Jawaban yang pintar ibu yang pakai kerudung biru. Dua-duanya. Benar-benar. Nah ibu-ibu pada bangun kini Pak, mending sehat mending artos. Nah jika nama mending artos, ibu mah yakin lah ibu. Dan sehat itu sudah biasa berobat kan gitu. Mending dua-duanya Bu ya. Karena kan percuma Bu ya, kita punya uang 10 miliar, kita punya uang 300 triliun Bu ya. Kalau enggak 271 triliun Bu ya. Tapi kalau kita enggak sehat buat apa? Saya enggak bingung siapa-siapa gitu. Ya. Cuman kalau seandainya saya dikasih pilihan, Ustaz mau nggak di penjara 6,5 tahun dikasih 300 triliun, mau saya. Yang penting saya bisa kebahagiaan keluarga saya, benar nggak? Ibu-ibu siap di penjara 6,5 tahun? Tapi di pasien atas 200 triliun, Bu? Yakin? Yakin. Bohong gitu. Betul. Nanti bisa kompensasi loh, Bu, dikurangin lagi 3 tahun. Jadi apa namanya Bu? Jadi memang puncak daripada semuanya adalah sehat. Kenapa sehat Ustaz bukan iman? Kan nikmat itu yang paling besar adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Tapi memang puncak dari nikmat iman juga itu adalah sehat. Karena tidak sedikit orang yang beriman ketika Allah uji dengan kesehatan dia bisa kufur nih. Hayo-hayohan we berobat Bu. Pada ujungnya nih Allah teh adil ke abdi, benar? Kan kadang-kadang kayak bahasa itu. Makanya sehat itu dibilang puncaknya rezeki dan puncaknya nikmat adalah sehat. Maka mudah-mudahan saya, ibu-ibu semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sehatnya kita senantiasa dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih yang membuat kita setiap hari agak berat untuk menjalani hidup kita? Kan setiap hari kadang-kadang kita berat ya untuk menjalani hidup di hari itu. Bangun tidur teh pikiran teh tadi aku tetangga geus meuli kulkas urang panas teh sebenarnya. Tetangga meuli kipas angin urang menjadi sirah. Tetangga beser motor komo we geus eta mah. Protes we ka salakeun teh. Nah, kenapa setiap hari kita terlalu berat menjalani hidup kita? Karena
kita itu tidak pernah mensyukuri atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita mensyukuri dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, maka kondisi apapun yang kita terima, sebanyak, sebesar, sedikit apapun yang kita terima, maka kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Makanya ada sebagian orang mengatakan, turunkan standar kebahagiaanmu, maka engkau akan bahagia untuk selama-lamanya. Beres tuh. Da urang mah kadang-kadang mampu beli bala-bala tapi hayangna daging, maka itu bersyukur. Beres tuh. Aya artos teh 5.000 tiasa meser bala-bala, meser kangkung, tapi hayangna daging. Nya ujug-ujugna moal bersyukur. Beres tuh. Ka pasar nyanak artos 20.000 nu ditinggalina daging sapi, moal bersyukur. Duitnya meni 20.000, coba 100.000 bisa beli daging, beres? Gak bersyukur jatuh. Tapi kalau kita menerima dengan apa yang kita punya, 20.000 ke pasar, apa ya duit 20.000 teh bisa beli tahu tempe Jawa ya? Meserna tahu saran? Maka ketika kita ke pasar beli tahu dan tempe, maka kita akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dinten ayeuna abdi sareng keluarga masih kene tiasa tuh. Jadi kalau pengen bahagia, memang turunkan standar kebahagiaanmu, maka engkau akan bahagia untuk selama-lamanya. Ibu-ibu mampu nak biasa meser motor teh di tong ninggal nu ngadap tong ninggal anu meser emek untung. Dan pasti bakal ngarumas ku janten carok teh Bapak tingali itu cenah bu ieu mah geus meuli emek cenah. Urang hayo we di jeung di cenah. Boleh jeung hayo we cenah kudu diservis kan gitu. Maka turunkan standar kebahagiaan kita. Kalau ternyata kita bisa bahagia dengan sesuatu yang sederhana, maka bahagialah dengan sesuatu yang sederhana itu, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kantos moal aja. Sugan teh jelek jang sucageun kieu. Kalau ibu-ibu pernah muda, kalau ibu-ibu pernah masa-masa sekolah SMA dulu, SMP punya, nya nu teu tamat beureun SD mah kantos punya mah teh SD kita. Coba kita lagi masa kecil kita, Bu. Kita flashback ke belakang, ya. Tongboro gaduh motor punya. Urang teh tongboro-boro gaduh motor. Gaduh karet gelang wae urang bisa bahagia. Betul. Beres teh. Ibu-ibu karet diuntun tiasa luncat. Ya. Teu gaduh naon urang kan saukur aya taneuh, Bu, diukur jadi son. Paling awis naon Bu congkat. Beres teh. Kan congkat punya main congkat kan nangge kewuk punya lamun teu ibu-ibu backland beres kewukna genep balna hiji gitu kan dibulak-balik naon Bu ciga nu gela gitu ya. Coba ini dicanak hiji-hiji, dua-dua, tilu-tilu mun diemutan ayeuna cing ibu-ibu. Ciga nu gela tuh Bu. Beres teh eta kewuk geus nutupan Bu. Tangkukeun punya, tos ditangkukeun ditangkarakeun, dicanak hiji-hiji. Pas hiji-hiji dua-dua, tilu-tilu diencrak punya. Mun diemutan ayeuna coba ibu-ibu. Tapi Bu, ketika kita tidak memikirkan sesuatu yang di atas kemampuan kita, maka kita tetap bahagia. Beres tuh. Sok zaman ayeuna Bu, budak ayeuna punten-punten. Budak sakola SMA ayeuna, lamun teu gaduh motor, lamun teu gaduh artos kirang 100.000, dieu reka mana HP kudu dipulsaan, beres tuh dia. Coba ibu-ibu flashback ke belakang. Bagaimana bahagianya ibu dengan karet? Bagaimana bahagianya ibu dengan kewuknya? Bagaimana ibu bahagianya ku kenteng anu di cecesan kanggo sonah punya? Lamun teu gaduh artos kan nganggo kenteng, beres? Gitu. Lamun teu angkat kalapang bola ibu-ibu main galah. Beres? Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita itu bisa bahagia dengan perkara itu. Sehingga kita tidak pernah memikirkan standar kebahagiaan kita di atas kemampuan kita. Hari ini orang susah menjalani hidup. Kenapa? Karena mereka selalu memikirkan kebahagiaan mereka di atas standar, di atas kemampuan mereka. Sehingga apapun yang mereka miliki tidak bisa menjadi kebahagiaan bagi mereka. Makanya kita hari ini bagaimana? Ya tadi qanaah, menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka kita insya Allah bisa bahagia. Insya Allah semuanya niat Bu ya. Mulai turunkan standar kebahagiaan kita sehingga kita bisa bahagia untuk selama-lamanya.
Salawat beserta salam tidak lupa dicurah limpahkan kepada junjungan besar yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir di majelis ini semuanya dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena tidak ada lagi Bu ya, apa yang akan kita setorkan, apa yang akan kita banggakan, apa yang akan kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mungkin orang dalam yang kita miliki. Lamun gaduh orang dalam biasanya sok babari udara sebutnya. Badai setor CPNS aya orang dalam mah gampang. Badai ngadamel SIM aya orang dalam mah gampang. Rek ngurusna naon aya orang dalam mah biasana gampang. Nah kitu oge urang sadayana kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita teh sudah punya orang dalam untuk masuk surga. Matakna lamun aya bahasa kieu punya bapak-bapak terutama yang pagawean teh punten-punten salat tara judinya. Ya kan salat tara mabok poso. Ayo pok nanti kieu cenah ustaz nu penting mah cenah di akhir hayat la ilaha illallah jeung asup surga. Asa kumaha kitu eta si bapaknya ya. Cigahna si bapak kadu orang dalam di surga ya. Sehingga wani bantu nyarios kitu, maka Pak sok ditaroskeun mun aya bapak-bapak nu kitu kami sok ditaroskeun, Pak. Eta nomor orang dalam sabaraha. Tapi hoyong jigah bapak maksudnya salat teu punya judinya hawa nafsu katunaykeun asup surga. Sok ibu-ibu hoyong teh jiga kitu. Kan hoyong. Tapi orang ini memang gaduh orang dalam. Saha orang dalam urang nyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa bisa disebut orang dalam ya? Karena begitu sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sehingga beliau tidak akan masuk ke dalam surga sebelum memang umatnya yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum masuk surga, maka akan ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Maka kita harus bahagia, kita harus bagja, kita harus benar-benar bersyukur dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya Bu? Surga diharamkan untuk dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu, 124.000 nabi, 313 rasul, ya kan? Haram untuk memasuki surga sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Begitupun dengan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh yang lebih daripada 800 tahun, umatnya Nabi Musa yang ada ibadahnya 400 tahun tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, umat-umatnya nabi-nabi terdahulu yang ibadahnya begitu hebat-hebat diharamkan untuk masuk surga sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Jadi lamun ibu-ibu gaduh emutan ku salat abdi ge jigahna abdi teh asal bet surga rugi pisan atuh nya. Berarti surga teh mirah. Lamun ternyata surga bisa dibalas dengan salat kita. Anu mana salat urang mah jauh jeung sahabat. Sahabat Nabi itu Bu ketika salat maka mereka melupakan sesuatu yang ingat. Benar gak? Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar nominal ge takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan keseluruhannya. Dunia diharamkan untuk diingat, ya kan? Pekerjaan diharamkan untuk diingat supaya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram lamun urang tibalik. Ya. Sahabat-sahabat Nabi, para nabi ketika sholat itu melupakan sesuatu yang ingat. Ayo urang mah naon? Ngingetkeun anu pokok. Terus ibu-ibu biasanya lamun neangan sesuatu punya. Iya betul. Udah ada kayak itu ka dia dibuka mahnya Bu, handapkeun bantal, handapkeun lomari, handapkeun kursi. Teu kateangan Bu. Deung salat lohor Bu. Allahu akbar. Jarum, cari jarum. Beres teh. Betul. Abdi teh gaduh artos 50.000 ka mana? Allahu akbar hukum nya. Tadi teh geser baso 15.000. Tapi 35.000 ka mana? Sami Allahu liman hamidah nya. Di BR dipasikeun ka budak cenah 10.000.
Jadi sahabat-sahabat Nabi mah melupakan sesuatu yang ringan. Urang mati baliknya ngingetkeun anu. Jadi anu gilap jangan emut. Nah, takbiratul ihram mah kitu nya. Nah, kalau seandainya sholat kita itu bisa dibayar untuk membayar surga, atau surga kan murah pisan. Makanya gak ada harapan buat kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu, Bu? Ada kisah yang diriwayatkan oleh seorang ulama di dalam kitab. Ada seseorang yang di dalam kisahnya itu nanti ketika Yaumul Mizan, Bu ya, Yaumul Mizan berarti Yaumul Mizan setelah halimah mahsyar. Kan kubur, mahsyar, kemudian Yaumul Mizan. Hari keadilan Allah tuh Bu mata tong nagih keadilan Allah di dunia. Urang mah kadang-kadang rahasia Allah teh beuteung adil. Allah mah lamun rek nampakkeun sifat adil di dunia geus kudu beak urang sadayana. Laras sebab naon? Urang ibadah teu sakumaha ka Allah, tapi sakali maksiat urang teu diazab ku Allah. Itu kan salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kadang-kadang kita menuntut keadilan, hasil arah beradil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki adalah ketika Yaumul Mizan. Nah, ketika Yaumul Mizan di suatu kitab dikisahkan ada seseorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan, datang kamu ke sini. Akhirnya orang ini datang ke Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sok, ayeuna mah sebagian didinya timbang amal didinya. Timbang amal kamu." Akhirnya dia timbang, amal buruknya diletakkan di sebelah kiri, amal baiknya diletakkan di sebelah kanan. Terus jika gitu punya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Cing teangan cenah. Bisi masih kene aya amal anu hade nu can diasupkeun kana timbangan anu hade." Maka pada akhirnya seluruh amalnya itu sudah diletakkan di timbangan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata itu timbangan lebih berat ke sebelah kiri. Lamun bahasa aya nama punya eta jelema geus nepok jeda tuh lah. Cilaka urang kan gitu ya. Kenapa? Karena kan dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang timbangannya lebih berat ke sebelah kiri, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam keadaan dia sedih, di dalam keadaan dia putus asa, dia duduk di pojokan, ya kan, di tempat mungkin agak jauh dari tempat timbangan dia tadi, dia duduk aja. Datang seorang laki-laki kepada dia, dan dia bertanya, lamun bahasa kita punya, "Kang, kunaon ari akang?" Kata dia, "Saya bingung. Kenapa? Amal saya sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata amal buruk saya lebih banyak daripada amal baik. Lah terus kenapa?" Ya kalau begini, saya mungkin akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena amal buruk saya lebih banyak daripada amal baik. Maka orang ini dia mengatakan, "Geus we Kang, tong loba pikiran ayeuna." Kalau bahasa kitanya ya, geus tong loba pikiran. Naon nih? Saya kasih kamu sepucuk kertas. Tong dibuka, ya kan? Kemudian letakkan kertas ini di timbangan sebelah kanan. Maka orang ini datang bilang ke orang yang ngasih kertas tadi, didinya masuk aya-aya wae cenanya. Itu cenah amal urang, salat urang, ya kan? Ibadah saya, puasa saya, infak saya, sedekah saya, umroh saya, haji saya diletakkan di sebelah kanan dibandingkan dengan amal buruk saya tetap masih kanan. Jadi apa bergunanya secari kertas ini? Akhirnya udahlah Kang, jangan banyak bicara, dicoba aja dulu. Akhirnya orang ini datang ke sana, ke timbangan, dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada orang yang mengasih saya kertas, tapi saya juga nggak yakin dengan kertas ini. Tapi dia nyuruh ini kertas disimpan di sebelah kanan. Akhirnya dia letakkan di sebelah kanan. Ketika itu kertas nyampe di timbangan, dengan izin Allah, qadarullah, tiba-tiba timbangan sebelah kanannya lebih berat daripada timbangan sebelah kiri. Maka dia kaget, kok bisa begini? Akhirnya orang ini mengejar orang yang ngasih kertas tadi. Dikejar sama dia, dikejar, pada akhirnya dapat di suatu tempat. Kan, kalau bahasa kita nih, Akang ini siapa?
apa yang akan berikan kepada saya. Sehingga itu kertas bisa menjadi lebih memberatkan timbangan baik saya daripada timbangan buruk. Maka orang itu mengatakan, saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah kepada orang itu, saya ingat. Kenapa Rasulullah SAW selalu tahu tentang amal baik dan amal buruk kita? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, hidupku kebaikan buat kalian, matiku juga kebaikan buat kalian. Hidupku kenapa menjadi kebaikan? Karena kalian bisa belajar agama, belajar hadis dariku. Dan matiku kebaikan buat umat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setiap amal yang dilakukan oleh umat baginda Rasulullah SAW akan disetorkan kepada baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, fa in wajadtu khairan, kalau seandainya aku menemukan kebaikan tentang amal umatku, hamidullah ta'ala, maka aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in wajadtu syarran, tapi ketika aku temukan tentang keburukan amal umatku yang disetorkan kepadaku, kata Rasulullah, istighfarullah, maka aku akan memintakan istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Maka kata Rasulullah, Kang, saya tahu Akang pernah hidup di dunia, ya, Akang suka sholat, atau mungkin Akang ini, ya kan. Tapi selain itu, Akang mungkin berbuat dosa, kata Rasulullah. Tapi kata dia, saya ingat di suatu tempat itu Akang pernah bersolawat kepadaku 1 kali saja. Maka aku mencatat solawat itu di kertas tadi, dan hari ini aku berikan sholawat itu kepadamu, sehingga sholawat itulah yang bisa menyelamatkan kamu daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, sekali sholawat bisa menyelamatkan orang daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca menjadi sebab syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kata Ustaz Khalid Bu ya, mending di Pangandaran, mending di masjid. Mending di masjid terus ke Pangandaran gitu Bu ya. Toh Bu, saya juga orang Pangandaran, nggak ke Pangandaran. Ya. Ibu di Pangandaran. Tapi malam ini Bu ya, kayaknya malam yang memang bisa menjadi kita rayakan. Lah, cenah Ustaz mah beunang ngarayakeun tahun baru, lain tahun baru nah Bu. Karena alhamdulillah malam ini benar-benar pas bertepatan dengan malam 1 Rajab. Jadi lamun ibu-ibu rek babakaran mangga niatna tong tahun baruan. Niatna naon? Rajab. Kumaha we Bu agama mah nya diakalan, penting mah teu nyalahan syariat kan gitu punya. Bisi ibu-ibu, sabaraha tahun kamari mah nya teu bisa ngarayakeun, teu bisa ngabakar jagung nya. Ibu teu bisa grill-grillan nya. Teu tiasa kumaha-kumaha ayeuna mah mangga. Di widian ku abdi nganiata kedah Rajaban. Tong niat tahun baru. Karena memang alhamdulillah wengi ayeuna punya urang parantos dapat kena sasih Rajab. Sareng sasih Rajab, nah urang kudu bahagia. Nah, habat kurang kudu ngerasa senang karena sasih Rajab kan salah sawios sasih anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra.
Ari anu namina sasi teh Allah diciptakeun 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Maka dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan. Jadi kalau ibu-ibu malam ini mau merayakan bulan Rajab silakan. Karena memang itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh nggak Ustaz kita introspeksi diri, muhasabah diri dengan bulan Masehi? Boleh, silakan. Kan bulan Hijriah juga sebagian riwayat hadis mengatakan itu bulan bukan bulan yang dimulai sebelum baginda Rasulullah SAW. Bahkan bulan itu dimulai adalah dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Dan adanya rentetan Muharram, Safar dan sebagainya mulai dihitung, ya kan? Itu adalah ketika khalifahnya Sayyidina siapa Bu? Sayyidina Umar. Jadi bulan Hijriah itu awal mulanya Muharram, Safar dihitung per tanggal 1-nya Muharram itu adalah ketika khalifahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Walaupun memang sebenarnya Muharram, Safar sudah ada dari dahulu. Makanya kejadian-kejadian besar juga itu terjadi di bulan Muharram, rata-rata tanggal 10 Muharram. Makanya benar-benar 10 Muharram dijadikan hari besar bagi mereka yang mempunyai akidah agak melenceng, yaitu orang Syiah. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram itu mempunyai riwayat-riwayat ataupun kejadian-kejadian keistimewaan di tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun itu adalah di tanggal 10. Diciptakannya langit dan bumi adalah tanggal 10. Jadi memang 12 bulan ini memang sudah tercipta dari dahulu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun mulai perhitungannya adalah ketika Khalifah Sayyidina Umar, tanggal 1-nya, 2-nya sampai dan seterusnya. Nah, bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab ini, Bu, adalah bulan yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Asa jauh kene Bu nya. Beres tuh. Kan 2 sasi deui Bu. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nya Rasulullah mah beda jeung urang Bu. Urang mah persiapan Ramadan iraha. Sadinten satacan Ramadan. Aya istilah kata munggahan, kudu meuli hayam, kudu meuli daging. Kadang-kadang puasa mantara. Beres tuh. Kita itu pun persiapan bulan Ramadan sehari sebelum Ramadan. Mata wayahna ke Ramadan ge maca Quran anggar malas. Salat sunat komo deui punya. Rek magrib atuh kuduna ngadoa atuh disiapkeun sagala punya bala-bala punya leres teu. Kolak mah nya es campur mah da anggar mu dituang mah bala-bala nu kahiji mah sok mah yakin. Rek aya korma, rek aya buah-buahan anggar nu pertama ditinggal mah naon? Gorengan deui. Tah urang mah kita mah mau mempersiapkan bulan Ramadan itu sehari sebulan sebelum Ramadan. Makanya wayahna ketika Ramadan baca Qur'annya gitu kene. Salat tarawihna nya komo, punya. Kemudian salat tahajudna nya komo ibu-ibunya kedah nyiapkeun bukaan mah, kedah nyiapkeun sahur mah, pajarkeun teh da abi mah tos nyiapkeun sahur teh kedah tahajud deui. Kayak kamu kabagian pahala ti caroge sahur. Leuheung lamun salakina nu sok tahajud. Coba lamun salakina tahajud nya beureun bablas. Tahajud itu pahala kita kebagian punya. Gitu kan. Nah, Rasulullah SAW itu mempersiapkan bulan Ramadan dari bulan Rajab. Sehingga istri beliau siapa? Yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan sebuah hadis, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah SAW berpuasa di bulan Rajab sehingga aku seolah-olah melihat Rasulullah SAW tidak pernah melakukan buka di siang hari. Maksudnya begitu banyaknya Rasulullah SAW melakukan puasa di bulan Rajab. Kemudian amalan yang memang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW di bulan Rajab, yaitu yang pertama adalah puasa. Yang kedua apa? Memperbanyak istighfar. Kemudian paling afdal itu adalah sayyidul istighfar. Ibu ada yang hafal sayyidul istighfar? Coba baca kadek, dibaca insya Allah teh bari teh hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala wa wa'dika
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu anu teu hafal naroskeun ka hafal. Oke, reng sepangosan tong wakawi lamun can nyatet. Nya bayang. Milarian kertasna di mana wae nyungkeun ka Ustaz Khalid ke seueur HPS bener. Nah eta haidul istighfar bener. Jadi memang di sasi Rajab mah amalan anu dianjurkan ku baginda Rasulullah SAW untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Anu kedua itu adalah memperbanyak istighfar. Makanya Bu malam nanti sekalian nya lamun ibu-ibu hoyong sakantenan tahun baruan nya sok mangga babakaran ngan wayahna enjingna kedah tua. Terus sekarang Ustaz gimana? Boleh nggak kita introspeksi diri pakai bulan Masehi? Boleh. Ayeuna kan punya akhir 2024 pada lebet ka 2022. Kenging teh urang Ustaz istighfar teh introspeksi diri muhasabah diri ku tahun Masehi kayaknya mah. Nya contoh tahun kamari mah hatam Quran teh ngan 2 kali nya. Kan urang mah dinten teh punya dari taros sasi Hijriah mah kadang-kadang teu emut punya. Cing enak kaping sabaraha? Jumadil, akhir kaping sabaraha? Hah? 28 antara 28? 28 aya kaping 30 na teu? Teu aya. Mun aya mah ini moal janten tahun baruan ya, beres. 29 gimana? Nah, kita kadang-kadang enggak hafal dengan itu. Akhirnya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, akhirnya dengan bulan Masehi boleh enggak? Boleh. Contoh ibu-ibu tahun kamari mah nya di bulan Januari maca Quran teh dugi ka sasi Desember teh ngan tamat 2 kali. Sugan tahun paling jantan 3 kali. Boleh nggak? Boleh. Jadi Masehi itu bukan sesuatu yang diharamkan. Lamun diharamkan wal aya kalender di bumi ibu-ibu sadaya. Beres tuh. Kan urang kalender mah anggar we Januari dugi ka Desember nya. Lamun eta haram teh kedah dipeser kurangnya. Nah, kita boleh menjadikan bulan Masehi sebagai introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah tadi Bu ya, memeriahkan ataupun meramaikan tahun baru. Kenapa? Karena maaf itu bisa menyalahi daripada akidah kita sendiri. Ya, makanya ada pendeta yang ditanya sama ulama Bu, Pak 25 Desember Pak pendeta dengan keluarga semua ke gereja? Ya, ke gereja. Setelah itu enggak ada kegiatan lagi. Berarti nanti di tahun baru ya ada kegiatan lagi. Kata Bapak pendeta enggak ada juga. Lah, kok bisa? Itu kan tahun barunya Bapak sama yang lain enggak? Kenapa saya harus memeriahkannya? Karena 80% yang memeriahkan adalah orang Islam. Jadi saya udah enggak perlu memeriahkan lagi. Ngapain capek-capek? Ngapain ngamburkeun duit punya tahun baru batur Bu anu beak duitna ya benar enggak? Makanya hati-hati dalam masalah hal ini. Ustaz, eta toleransi, gak perlu mengajarkan umat Islam toleransi. Ya, lakum dinukum waliya. Itu udah patokan kita. Ada orang dulu kan protes tuh menang nyebutkan orang kafir ke orang non muslim, tanya kedah non muslim. Oh gitu nya. Dina eta ge cenah la a'budu ma ta'budu lakum dinukum waliyadin, sedangkan syukur agama urang teu disebutkeun cenah. Eta masalah ditaroskeun ulama teh. Aya eta suratna dina surat naon? Al-Kafi. Berarti kan orang-orang kafir. Jadi kalau awas hati-hati masalah toleransi. Karena Islam dari dulu sudah toleransi. Lamun kurang toleransi geus mulai orang Islam, mulai Kristen di Indonesia. Tapi justru Islam mengajarkan toleransi. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bertoleransi kepada orang kafir, sampai Rasulullah pernah minjem uang kepada orang Yahudi. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah bekerja kepada orang Yahudi. Coba bagaimana enggak toleransi? Maka hati-hati, jangan atas nama toleransi sehingga kita menjadikan akidah kita rusak. Ya, jadi ibu harus hati-hati dalam masalah hal ini. Nah makanya di bulan Rajab ini juga kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau ibu-ibu ternyata belum ada yang hafal Sayyidul Istighfar, nggak apa-apa, kita banyak-banyak baca istighfar, mau yang pendek mau yang panjang juga silakan. Tapi biasanya lebih milih anu pendek daripada anu panjang.
Yang panjangnya gimana? Tadi Sayyidul Istighfar. Paling pendek Astagfirullahaladzim. Yang agak mendingan dikit atunya Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya silahkan. Ya kan? Man lazimal istighfar, barang siapa yang berpegang teguh kepada istighfar, maka satu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, akan diberkahkan rezeki. Urang mah kadang-kadang duit hayang loba nya. Pekerjaan pengen barokah, harta pengen barokah, istighfar tak. Benar gak? Istighfar tara tapi yang barokah ka Allah teh menta. Ya Allah, nah si artos teh sakieu wae, cek Allah sia istighfar ge tara. Jadi harus memperbanyak istighfar. Maka di bulan Rajab ini silakan untuk ibu-ibu memperbanyak istighfar. Kemudian ada ulama juga yang menganjurkan kepada kita Bu, di bulan Rajab juga memperbanyak sholat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat tobat itu adalah bagian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bacaannya punya dari mulai kita sholat sampai akhir itu memang rata-rata adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urusan rezeki juga itu ada dalam doanya sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Tak eta teh minta rezeki nya. Da urang mah kadang-kadangnya geus salat hayo we ngageuk ya Allah rezeki. Nah rezeki ti kita cek Allah eta tadi di minta dina salat naon ibu? Warzuqni teh kan minta rezeki. Cuman kadang-kadang kita enggak paham artinya. Jadi disangkana warzuqni teh lain minta rezeki punya. Padahal warzuqni kita minta rezeki. Nah makanya doa juga yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah 8 doa yang mungkin ini sudah masyhur di mana-mana ya, yang bisa mencakup keseluruhan akan hajat kita, keperluan kita, yaitu apa Bu? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan fil wa ziyadatan fil wa barakatan fil wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal. Itu ibu-ibu lamun hese ngadoa, lamun alim-alim panjang teuing ngadoa nya tos we doa eta insyaallah sampurna. Eta doa sempurna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin. Ya Allah berikanlah keselamatan dalam agama kami, wa afiatan fil jasad, ya kan kesehatan, afiah dalam diri kami, dalam jasad kami, wa barakatan fil rizq, yaitu keberkahan dalam rezeki. Terus apa? Warahmatan indal maut. Mudah-mudahan diberikan rahmat ketika kita meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal. Kemudian diberikan ampunan setelah kita meninggal dunia. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Kan itu yang kita inginkan, benar enggak? Banyak orang yang banyak hartanya Bu, tapi sakaratul maut mah hese. Kadang-kadang ketika 2 bulan diganggayong punya terus cepat karunyanya, sanes karunya. Memang kadang-kadang seperti itu. Karena Allah menginginkan seseorang hambanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Maka bersyukur. Urang kadang-kadang di pasihan nyeri mastaka protes punya, di pasihan nyeri waos komo deui punya. Protes ka Allah, padahal itu adalah untuk menggugurkan dosa. Jadi beda Bu. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, rasa sakit yang kita derita, ya kan? Itu beda dengan Allah berikan kepada orang kafir. Orang kafir itu kalau mereka dikasih sakit, maka otomatis itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa sakit itu diberikan kepada orang Islam, maaf itu bukan azab. Kadang-kadang kan urang banyak sok ningali tetangga, si eta mah loba teuing dosa matakna diazab ku Allah gitu kan bener. Padahal enggak ada itu. Karena bagi orang Islam, bagi orang beriman, ketika Allah memberikan sakit kepada hambanya cuma 2. Yang pertama diampuni dosanya sebagai kafarah dosa. Yang kedua apa? Yarfa'u darajatahu, supaya diangkat derajat. Cuma 2 itu. Mata kadang-kadang tong suudon, berapa kadang-kadang sok suudon ke tetangga kan. Si eta mah loba ngomongkeun batur, matakna jadi buntu cedakan gitu. Tapi alhamdulillah bener, ku sabab nyeri waos kan jadi bisa ngomongkeun di batu leres. Berarti leres tahu kafarah dosa mudahan dosa.
ngan kade tong nyeletuk teuing ku kayaknya bisi ka urang ge we nya tah gitu ya. Jadi istighfar, salat apa tadi Bu? Salat tobat, kemudian sayyidul istighfar, kemudian kalau bisa memperbanyak melakukan puasa di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan puasa sebanyak-banyaknya Bu ya di bulan Rajab, kemudian istighfar juga, kemudian sholat tobat. Sholat tobat kapan dilakukannya? Paling bagus ulama menganjurkan kepada kita adalah sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur kita banyak melakukan sholat tobat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu persiapan kita di bulan Ramadan, nanti naik kepada bulan Sya'ban, nanti ke bulan Ramadan Bu ya. Jadi kita harus mempersiapkan bulan Ramadan dari mulai bulan sekarang Bu ya. Mulai puasa mulai sholat sunat itu dari sekarang supaya kita nggak kaget Bu nanti ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan puasa, sudah terbiasa kita dengan baca Quran, sudah terbiasa kita dengan istighfar. Kemudian hati-hati dalam membaca Al-Quran Bu ya. Karena Al-Quran itu punya hak. Al-Quran itu punya hak. Hak Al-Quran itu apa Bu? Ada yang tahu? Hak Al-Quran itu adalah 1 tahun minimal 2 kali dihatam. 1 tahun minimal 2 kali dihatamkan. Gampangnya bulan Ramadan we kita punya cek ibu teh gampang itu Ustaz, bulan Ramadan we kita 2 kali sesana untuk baca Quran ulah gitu oke. Ya. Kalau ibu pengen justru bulan Ramadan silahkan hatam 1 kali kalau memang mampunya 2 kali setiap tahun. Ramadan 1 kali 11 bulan itu 1 kali hatam. Kan lebih ringan. Ya, lebih ringan. Kalau ibu-ibu pakai Qurannya yang 16 baris, berarti 1 juznya itu adalah 10 lembar. Kalau 30 juz berarti berapa? 300 lembar. Berarti sadinten ngan salembar dibagi 5 sholat. Gampil pisan tuh. 3 ayat paling 4 ayat setiap sholat. Gitu ya. Jadi jangan biarkan hari kita tidak pernah membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat sampai 10 ayat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan barang siapa setiap hari membaca 10 ayat Al-Quran maka dia tidak akan pernah digolongkan kepada orang-orang yang lalai kepada Allah. Dan barang siapa yang setiap hari membaca Al-Quran minimal 100 ayat maka dia akan digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka itu memang gak pilihan buat ibu-ibu. Kalau nggak pengen digolongkan kepada orang lalai, maka baca 10 ayat. Kalau pengen digolongkan kepada orang yang bertakwa, maka baca 100 ayat. Dan wayahna Al-Baqarah 100 ayat rada nunggu. Ya, soalnya 100 ayatnya hampir 2 juz. Ya, hampir 2 juz. Atuh milih punya menit amayata sa'alumnya juz aman. Ya, eta mah saberapa 40 ayatnya kan salembar ente punya. Nah itu silakan kepada ibu-ibu ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kan ngurus pondok tahfidz Bu ya. Ya, termasuk putrinya Ustaz Khalid di pondok tahfidz saya. Kan kadang-kadang kita punya pemikiran yang sudah sepuh Bu ya. Mungkin ibu-ibu ngaraos kolot tuh Bu. Bisi tengah raos kolot ya. Tapi bisi ibu-ibu kasih Bu ngabi nyebatkeun kolot. Bagi kita yang sudah mungkin usia Bu ya di atas 40, di atas 50, bisa nggak Ustaz kita menghafal Al-Quran? Bukan bisa lagi, masih memungkinkan, bahkan boleh dan silahkan dicoba. Kalau nggak percaya, saya punya guru Profesor Sanatullah orang India. Beliau orang yang mendakwahkan Islam di Perancis, ya kan? Beliau kuliah di Perancis, mendakwahkan Islam di Perancis, sehingga Perancis sekarang agamanya bisa menyebar. Itu adalah salah satu kebaikan Profesor Sanatullah orang India. Beliau sekarang menjadi ahli hadis. Dan beliau itu menghafal Qurannya berapa tahun? 10 tahun. 40 tahun mulai menghafal Al-Quran. Di usia 50 tahun beliau jadi hafiz Al-Quran. Jadi masih bisa ya. Asal tong dihijikeun jeung bon we Bu. Ya, tong dihijikeun jeung bon insyaallah biasa. 2 Bu. Orang kan hari ini tuh Ustaz hese sih ngapalkeun teh Al-Quran teh pabaliut cenah. Tong boro ngapalkeun Quran eta ngapalkeun bumbu dapur di kadang-kadang sok pokok kan pasarnya kan gitu. Tos diserat kadang-kadang hilang. 2 Bu. Saya ingin nyampaikan kepada ibu-ibu, karena menghafal Quran tidak akan pernah susah.
Kenapa Ustaz bisa mengklaim tidak akan susah? Sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Itu Allah bersumpah pakai lam taukid untuk memperjelas lagi. Lapan sumpah, lam taukid, qadnya fi'il madi. Kalau kata orang nahwu shorof, itu 3 sumpah atau 3 pengukuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad, dan demi kemudahan pasti dan pasti aku telah mudahkan, kata Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana, pasti dan pasti aku telah mudahkan itu Al-Qur'an, lidzikri, untuk dihafal, fahal mim muddakir, tergantung kepada kita, kata Allah, apakah ada enggak di antara kalian orang yang mau menghafal Al-Qur'an. Jadi itu mah kembali kepada kita. So ibu kalau nggak percaya, coba dari sekarang, sehari seayat, ya kan? Dan ibu-ibu jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau seandainya kita, Bu, terus menghafal tiap hari, ternyata nggak hafal-hafal juga, meninggal dunia kita, itu kita nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para hafiz Al-Qur'an. Dan anak-anak juga di pondok nggak mudah, Bu, ngapal teh. Ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Tergantung siapa? Tergantung kepada anaknya. Bukan masalah kepintaran, orang yang pintar bisa menghafal Quran, orang yang bodoh nggak bisa menghafal Quran, itu suatu yang bullshit, saya katakan. Kenapa? Karena maaf punten-punten, 1000 orang yang menghafal Al-Quran, 1000 metode yang akan dijalankan. Karena setiap orang punya metode masing-masing. Kenapa, Bu? Kejadian, waktu saya menghafal Al-Quran di tahun 2003 sampai 2006, alhamdulillah 2006 saya sudah selesai, ya. Itu di kelas saya itu, Bu, di kelas saya itu ada sekitar 30 orang dulu. Dibagi 2. Setengah kelas orang yang pintar, Bu ya, maaf Pak. Setengah kelas orang yang bodoh. Kenapa Ustaz bisa mengatakan pintar dan bodoh? Karena setengah kelas itu mereka rata-rata di SD-nya waktu belajar SD itu rata-rata ranking 1, ranking 2, ranking 3. Anu dia disebut bodoh, Bu, bener. Ternyata eta rata-rata dina rapotna berebungkul. Angkana teh beureum. Tapi dia mah bangga, nah cenah urang mah beda ti batur cenah. Batur mah cenah rapotna hideung kabeh, urang mah angkana beureum gitu. Nah, itu dibuktikan tuh ketika itu. Ternyata orang yang pintar merasa hebat dengan kepintarannya, orang yang bodoh merasa bodoh dengan kebodohannya, tapi punya sungguh-sungguh. Masya Allah, ya. Dengan izin Allah itu 15 orang yang bodoh hari ini mereka sudah menjadi hafiz Quran semua. Dan orang yang pintar ini, Bu, hanya dipilih beberapa orang saja sama Allah yang menjadi hafiz Al-Quran. Jadi ngapal Quran mah nggak ada urusan dengan pintar dan bodoh, ya kan? Cuman memang orang yang pintar itu bisa menunjang untuk menghafal Al-Quran. Syaratnya cuma 2. Kalau ibu-ibu pengen mulai menghafal Al-Quran dari sekarang, syaratnya cuma 2. Yang pertama, jangan minder. Itu aja. Jangan minder. Berapa kadang-kadang punya ngaji ka mesin, sarua-rua ikro hiji pertama teh naik ka ikro 2, batul geus ikro 3 teh jadi teu ngaji deui cenah naon? Herak geus ibu itu cenah. Gitu kan kadang-kadang gitu punya. Terus kita baru ikro 4, Bu. Kemudian teman kita udah Al-Quran, bagi minder ibunya. Itu rata-rata saya temukan, Bu, di semua pondok tahfidz orang yang punya rasa minder dalam menghafal Al-Quran, itu akhirnya dia mundur dan dia tidak akan menjadi hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena dibilang setiap orang punya kesungguhan, setiap orang punya kemampuan masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Karena banyak ini, Bu, saya dulu kalau minder mungkin, Bu, ya, saya juga nggak jadi hafiz Quran. Karena saya ketika saya baru hafal 20 juz, Bu, ya, ada adik kelas saya, dia ketika saya 6 juz kalau nggak salah, dia masuk, kan bedanya 6 juz, Bu, ya. Kudunya kan duluan saya yang hafiz Qurannya. Tapi ketika saya 20 juz, Bu, eta budak geus 20 juz. Dina hate saya gitunya, ieu budak jigana kudu cenah balik heula ya. Rek dijailan dan namanya supaya pulang dulu jangan nyusul kita. Tapi kan ustaz saya selalu pokoknya jangan minder. Akhirnya benar, Bu. Ketika saya naik 24 juz, beliau dia sudah selesai 30 juz. Kalau kita minder, dan rata-rata yang sekarang hari ini saya lihat di pondok tahfidz mana-mana, mereka yang punya rasa sifat minder, mereka akan gagal dari hafiz. Karena kan malu, benar. Saya udah 3 tahun ya, belum hafiz, dia baru 2 tahun udah hafiz Al-Quran. Begitupun dengan kita. 1,
Yang pertama jangan punya rasa Yang kedua Bu, punya kesungguhan dalam hati untuk menghafal Al-Qur'an. Syaratnya cuma itu dua. Jadi bukan usia, bukan kepintaran, bukan kecerdasan. Syaratnya cuma dua. Yang pertama jangan minder, yang kedua punya kesungguhan dalam hati untuk menghafal Al-Qur'an. Insya Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli Al-Qur'an. Ya, kalau ibu-ibu mungkin aku Ustaz cenah ayeuna mah di sekolah kalau bisa hafal Quran cuma dua jaraknya. Yang pertama, jadikan anak kita hafiz Al-Qur'an. Anu kedua paling gampang kunaon? Neangan minantu hafiz Al-Qur'an. Itu paling mudah. Bener enggak, Bu? Sok Al-Qur'an kita mudah kan SMP-nya. Neangan minantu bisa hafiz Al-Qur'an lebih aman itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya bilang masalah kebahagiaan kita dalam kehidupan kita kan kita turunkan standar kebahagiaan kita ya. Karena ada nasihat daripada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Hurairah, ittaqil maharima takun a'budanis. Jagalah dirimu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala di seluruh manusia. Jadi kalau pengen jadi orang ahli ibadah di hadapan Allah, kudu sholat tahajud 100 rakaat. Tapi jaga diri kita daripada perkara yang haram. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah engkau dengan pembagian Allah. Ini harus kita perhatikan lafadznya. Jadi di situ wardo bima qasamallah, bukan wardo bima a'tallah. Jadi ridholah kamu dengan pemberian Allah enggak? Lafadznya wardo bima qasamallahu lak. Ridholah kamu dengan pembagian yang Allah berikan. Makanya rezeki setiap orang berbeda-beda. Tong sisirikan ka batu. Kalau kita pengen sama, urang mah hayang sarua jeung tatangga gitu. Cing ieu mah lima bade naros. Lamun seandaina wajah salaki urang disaruakeun kabeh deui. Kan cing ini mah hayang sarua. Cok lamun seandaina disamakan ku wajah suami kita rek kumaha? Balik pabaliut nya mana salaki urang. Terus ayeuna urang wajahna disaruakeun sadayana coba rek kumaha. Terus mana salaki urang mana udah kan gitu. Ya, jadi jangan pernah kenapa? Wardo bima qasamallahu, ridholah kamu dengan pembagian Allah. Udah dibagikan. Rezeki sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Udah kita harus yakin itu. Takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti menjadi orang qana. Menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Apa itu qanaah? Ya. Apa yang Allah berikan, apa yang ada dalam diri kita, sekarang kita syukuri. Jangan pernah melihat orang yang di atas kita. Orang mati balik. Masalah dunia ningali kasahureun, masalah ibadah ningali kasahan. Makanya ketika dunia kita nggak bisa bersyukur, ketika ibadah kita nggak bisa meningkat. Boga motor beat ningali kuno emek mah bersyukur. Tadi tiapnya boga motor ningali kuno boga mobil mah bersyukur. Tapi lihat, ketika kita punya motor ningali boga sepeda hati bener. Karunya si akang mah ngake sepeda, urang mah masih kene gaduh motor. Dalam hal ibadah harus dibagi. Urang mah dina ibadah tuh ningali kasahan dapeut. Urang masuk tahajud si ibu mata. Ya, urang mah salehah si ibu mah kan gitu ya. Jadi kalau ibadah justru melihat kepada yang atas. Si ibu masuk tahajudnya, oh berarti urang mah kudu ditambahan nih. Si ibu mah tahajudnya 4 rakaat, urang mah kada 3 rakaat. Dibalik punya, tong dibalik. Dunia melihat kepada yang bawah, masalah ibadah melihat kepada yang atas, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kita. Kemudian yang ketiga pun nasihatnya Rasulullah SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu takun mu'minan, maka engkau akan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita salah satunya pengen diakui kepada Allah itu tergantung perilaku kita kepada tetangga. Tong aku ahli ibadah, tong aku ahli tahajud, tong aku ahli Quran, tong aku ahli sholat duha, lamun keneh masih sok nganyeri hatikeun kudu jadi tatang. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nasihat kepadaku tentang tetanggaku, seolah-olah tetangga itu hampir-hampir harus menjadi ahli waris. Harus benar.
Kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Mungkin ibu-ibu pernah dengar kisahnya, satu kepala kambing yang dibagikan oleh sahabat, kemudian sampai balik lagi kepada orang yang pertama. Jadi sahabat bu, ada yang dikasih kepala kambing, lain atah bu, menjadi bule, ya. Terus jantan bule dikasihkan, kata dia, aduh, urang mah teu pantes sih, jika tetangga urang langsung pantes gitu ya, dipasihkan bu, cek lu iya gitu bu, cek lu iya gitu, ternyata wih deui nu pertama, wih deui nu pertama, ayo urang mah dibalik bu nya. Urang teh teu layak minta bantuan, urang teh teu layak meunang bantuan, diteangan we carana kumaha sangkan urang meunang bantuan, baik tetangga mah kumaha kita gitu. Jadi wa ahsin ila jarika, berbuatlah baik kamu kepada tetanggamu sehingga apa? Kita menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalau kamu memasak sesuatu yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Ya. Sehingga apa? Kamu bisa mengasih kepada tetangga. Kan omak bu, waluh hiji cairna saember ulah. Muyahan deh ulun kudunya bagikeun be ka tetangga ulah oge itu juga gitu. Nah, maka hati-hati bu, mun masak asin, mun masak tarasi, hati-hati bu. Sebab eta mah lain yang saukur ka tetangga bu. Kasar komplek di bagian. Coba kabayang lamun kita dibagikeun bu tarasi. Ya. Wayahna itu bu ya. Jadi sampai seperti itu bu ya, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Jadi ingat bu, jangan merasa diri kita orang baik. Jangan merasa diri kita orang soleh, orang soleha, kalau ternyata tetangga kita masih terganggu dengan akhlak dan perbuatan kita. Kemudian yang keempat, wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsi. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Gitunya. Jadi mun mere kata tetangga teh lain kue anu geus teu bisa kadahar gitu. Nya, lain sayur anu geus rek haseum teh kana bikin tetangga sanes. Nya, tapi apa yang masih bagus itu kita kasihkan berapa gitu ya Bu. Acuh jika Pak, jika ieu baju teh geus teu kapakenya, geus teu layak dikeun we ka tetangga kan gitu. Enggak. Jadi kasih yang masih layak. Makanan adalah yang masih layak untuk dimakan. Tapi awas bu, hati-hati. Ada cukup saja cenah cintailah orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Kade salah kibatur dipika cinta. Gimana kadenya? Nah itu harus hati-hati. Kemudian yang terakhir bu, wala tukthiru dohka. Jangan kamu memperbanyak tertawa yang berlebihan, yang terbahak-bahak. Fa inna kathrata dohki tumitul qalb. Kenapa? Karena tertawa yang berlebihan akan mematikan hati. Tapi tertawanya yang gimana bu? Ketawa yang memang dibuat-buat tanpa adanya. Mama punten-punten hari ini mungkin stand up komedi, orang tukang bodor, lamun tertawanya dengan sesuatu kebohongan, kemudian kita tertawa terbahak-bahak, mungkin itu adalah ketawa yang akan membuat hati kita menjadi mati. Tapi kalau kita tertawa dengan sesuatu yang nyata, ya kan, maka itu tidak termasuk tertawa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu bu? Ibu-ibu mungkin sering dengar, ibu-ibu punya TikTok? Punya, saya nggak punya bu ya. Mungkin di TikTok ibu-ibu sering dengar kisahnya Nuaiman, sahabat Nabi bu, pernah dengar gak? Wah jika Nabi mah TikToknya jogedan mungkul di dari sini, ya kan? Nuaiman itu bu salah satu sahabat Nabi, Beliau itu sering membuat Rasulullah SAW tertawa, tapi dengan sesuatu yang nyata, bukan dengan sesuatu kebohongan kayak orang-orang sekarang. Ayeuna makan punya digular gilir, bahkan maaf terkadang nyinggung agama supaya orang bisa ketawa. Nuaiman itu enggak. Nuaiman itu adalah sahabat Nabi yang selalu membuat Rasulullah SAW ketawa. Bahkan pernah suatu ketika Nuaiman datang tamu ke Rasulullah SAW bawa onta. Kemudian onta itu diikat di sebatang pohon kurma dekat rumahnya baginda Rasulullah SAW. Nah tamu itu bertamulah ke Rasulullah. Ketika bertamu ke Rasulullah, Nuaiman datang ke Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Saya dengar ada tamu kepada engkau. Ya katanya. Ya Rasulullah, ini ada suguhan buat engkau. Akhirnya disuguhkan, kata Rasulullah. Masya Allah, terima kasih Nuaiman, daging onta disuguhkan. Akhirnya Rasulullah SAW makan dengan tamunya, memuliakan tamu. Kata Rasulullah, bagernya Nuaiman. Nah ketika tamu itu akan pulang, keluar rumah, ya kan? Diteangan ontana geus kitu. Diteangan ontana geus. Maka dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya nggak bisa pulang. Kenapa? Ontak saya nggak ada. Kata Rasulullah, iya gak gawean si Nuaiman. Akhirnya dipanggil kan Nuaiman kemana ontanya? Tamu saya, lah yang tadi dimakan oleh Rasulullah itu apa? Nah itu, jadi kalau seandainya ketawa bu ya, yang tidak dilarang oleh agama, kemudian sampai terbahak-bahak nggak jadi masalah. Yang penting ketawa itu bukan dihasilkan daripada kebohongan. Jadi jangan dianggap Rasulullah itu orang yang serius.
Enggak, dan Rasulullah dia tukang beli. Ustaz cenah kade dari Rasul tenang. Karena pernah Rasulullah SAW makan kurma dengan 4 sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kenapa posisinya begitu? Kan harusnya nggak jajan ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Gitu kan. Nah, ketika itu Rasulullah SAW makan kurma. Rasulullah SAW rada pinter. Si biji kormana disimpan di payunan Sayyidina Ali. Ya kan? Disimpan payunan Sayyidina Ali. Saat saya tuang korma sama Rasulullah, yuk urang hitung-hitungan saha anu pangseurna nuang korma. Akhirnya kan dia punya. Oh ternyata Sayyidina Ali. Rasulullah teu aya siki korban. Saur Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah pintu daripada ilmunya Rasulullah SAW, bahkan beliau adalah salah satu menantu daripada baginda Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, anu seueur tuang korma mah sanes abi. Cek Rasulullah saha eta panglobana? Ya Rasulullah cenah naon? Dan Rasulullah mah sikina ge itu seperti sikina. Jadi ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang yang biasa bercanda tapi memang tidak terlalu berlebihan. Nah itu ya ibu. Jadi kalau ketawanya masih yang dibolehkan syariat, maka itu nggak jadi masalah. Kenapa? Kita dilarang tertawa terbahak-bahak karena tadi mematikan hati. Yang kedua, barang siapa yang banyak tertawa di dunia, maka dia akan banyak menangis di akhirat. Tapi barang siapa yang banyak menangis di dunia karena dosa-dosanya, maka dia akan banyak tertawa ketika di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita supaya kita dijadikan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang daripada kebodohan dan kepada kesalahan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta istighfar, dan kepada ibu-ibu saya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah. Perasaan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, pertanyaannya sepertinya konteksnya di luar yang tadi tema tadi, nggak apa-apa. Ini yang pertama mengenai mu'alaf ya. Kemudian yang kedua mengenai munakahat. Ini ada seseorang yang menikah. Katanya sudah mu'alaf tapi tidak tahu proses mu'alafnya. Nah, sementara dilaksanakanlah pernikahan itu dengan mengaku sudah mu'alaf, sementara di situ tidak tahu apakah memang prosesnya sudah ditempuh atau belum gitu. Itu yang pertama, apakah harus melalui proses mu'alaf itu. Kemudian yang kedua, pada saat melaksanakan pernikahan, ada wali, ada saksi. Tapi saksinya itu 4 orang perempuan. Apakah sah apabila pernikahan itu saksinya 4 orang perempuan, tidak ada laki-laki? Jadi pertanyaannya ada 2 yang tadi. Apakah mu'alaf itu harus melalui proses? Kemudian yang kedua, apakah sah pernikahan itu kalau saksinya itu 4 orang perempuan? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin Bu ya masalah tadi mu'alaf. Karena kan dalam Islam itu harus selalu ada saksi. Nah, kemu'alafan dia juga sama harus ada saksi. Karena apalagi itu berurusan dengan akidah kita. Ya. Jadi tanyakan kepada dia tentang saksinya siapa. Kalau dia nggak bisa memberikan saksi, berarti otomatis dia belum mu'alaf. Kemudian terjadilah pernikahan itu, ya maaf, bukan mungkin, maka pernikahan itu menjadi nggak sah karena dia belum sah juga kemu'alafannya, kan gitu. Yang pertama itu Bu ya, karena mu'alaf itu harus ada saksi. Gini, contoh saya ini nggak ada saksi, ya udah, kalau kamu nggak ada saksi, maka kamu bersyahadat di hadapan siapa? Minimal kan ada ustadz yang mensyahadatkan. Kalau dia nggak bisa menunjukkan juga, berarti dia belum mu'alaf. Karena nggak mungkin kalau dia bersyahadat sendiri. Contoh ujuk-ujuk inilah saya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, karena harus ada saksi. Nah, itu hebatnya Islam menjaga agama, hebatnya Islam dalam menjaga sesuatu itu harus ada saksi. Nah, kemudian sekarang saksinya adalah perempuan. Bagaimana?
Kalau menurut keabsahan, Bu ya, kalau menurut keabsahan, apakah sah nggak perempuan itu menjadi saksi dan saksinya 4 bisa menjadi sah? Kenapa bisa menjadi sah? Karena satu perempuan itu dihitung setengah. Kalau 2 perempuan dihitung satu. Nah, sekarang sah nggak di pernikahan itu saksinya perempuan? Maka bisa dikatakan nggak sah walaupun dia adalah 4 perempuan. Yang 4 perempuan. Sekarang walinya siapa, Bu? Maaf tadi nggak tahu juga. Walinya kakaknya. Kakak dari perempuan itu. Ya. Orang tuanya masih ada? Nggak ada. Nggak ada. Kakak kandungnya berarti. Ya. Nah, kemudian saksinya perempuan dari laki-laki 2. Bukan, dari perempuan semua. Wah, dari perempuan semua. Ya nggak jelas nggak sah itu, Pak. Udah nggak jelas sah itu, Pak ya. Sudah mas saksinya perempuan, kemudian saksinya dari perempuan semua nggak sah. Karena kan saksi itu harus dari mempelai laki-laki 1, dari perempuan 1. Nah itu Bu, mungkin kayaknya dia salah ngambil penafsiran. Karena kan di dalam contoh kita menulis hutang piutang ya, kan hutang piutang itu harus ditulis. Kan saksinya itu harus 2. Kalau laki-laki 1 perempuan 1 maka belum bisa disahkan. Karena perempuan dianggap setengah. Kalau ada perempuan lagi 1, maka baru sah dihitung 2. Nah mungkin dia salah ngambil tafsir dari situ, sehingga ngambil saksi perempuan. Kalau dalam nikah, dulu ada ulama yang pernah membahas ini, saya lupa namanya, karena gini Bu, kalau memang sudah nggak ada laki-laki baru boleh perempuan. Karena ini laki-laki masih ada. Itu jelas Bu ya. Yang pertama masalah mu'alafnya juga diragukan. Yang kedua masalah saksinya juga kan itu dari perempuan semua, maka bisa dikatakan itu nikahnya enggak sah. Berarti harus diulang lagi ya? Harus diulang lagi. Mohon maaf ya. Diulang lagi dari proses mu'alafnya? Dari mu'alafnya Bu. Jadi dia harus benar-benar mu'alaf di hadapan saksi. Setelah itu dia harus akad nikah lagi dengan saksi yang betul, dengan semua proses pernikahan, rukun nikahnya yang 5 itu harus dilaksanakan. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak melalui mu'alaf center juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu. Contoh kan dia mu'alafnya di ustadz, ya kan, siapa, kemudian ada saksi, nggak apa-apa. Nggak perlu sampai mu'alaf center, nggak apa-apa. Yang penting ada saksi dia dia bersyahadat dan masuk ke dalam Islam. Terus apakah rangkaiannya harus dilalui seperti misalkan mandi bersih, kan ada rangkaiannya ya? Mandi bersih, kemudian berikrar, kemudian dicatat di dalam Oh nggak perlu Bu, yang penting tadi mandi, ya kan syaratnya mandi kan Bu ya, mandi, kemudian syahadat, itu sudah nggak perlu tercatat dan sebagainya, yang penting ada saksi tadi. Oh ya, untuk nikahnya? Untuk mu'alafnya? Oh, mu'alafnya nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kalau untuk nikahnya berarti yang saksi itu harus laki-laki. Ya, maksudnya gini, yang penting nanti proses mungkin kalau memang mau diakui negara supaya nanti di KTP-nya jadi Islam kan dulunya Kristen, ya tetap harus menempuh yang itu tadi sampai keluar surat daripada MUI bahwa dia telah masuk Islam kalau memang untuk ke KTP. Tapi kalau seandainya kalau untuk tadi syarat pernikahan dia harus Muslim, maka dia bersyahadat saja kemudian mandi itu sudah sah, dia menjadi orang Islam. Berarti bisa dilaksanakan langsung ya? Langsung bisa dilaksanakan. Jadi, hari itu dia bersyahadat, hari itu dia nikah, sah. Sama-sama. Tambahkan sedikit ya. Biasanya kalau di mu'alaf itu sudah diaktifkan resmi ya, lewat KUA di sertifikat. Jadi disyaratkan misalkan di masjid, terus ada saksi, catat saksinya siapa, dilaporkan ke KUA. Nanti KUA yang legalitasnya ya. Itu aja nanti lebih mudah kalau seperti itu gitu. Terus masalah saksi itu yang masalah wali nikah itu ada 9 tahapan. Semua dari jalur bapak laki-laki. Nah itu nanti tunggu. Kalau sudah tidak ada, baru boleh nanti wali nikah ke wali laki. Panjang ceritanya wali itu. Tidak bisa langsung ke perempuan, ada 9 tahapan. Paman, kakek, sampai saudara kandung laki-laki. Semua jalurnya laki-laki. Ya, nggak boleh dari perempuan kalau wali nikah. Berarti harus diulang lagi ya dari awal ya. Yang lain ada yang tanya? Ibu? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, bertanya kepada Bapak.
Itu memang betul semuanya. Saya kebetulan bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Margahayu. Jadi proses mualaf itu tidak semudah yang dibicarakan tadi, karena ada surat pernyataan yang harus dibuat oleh mualaf tersebut. Memang ada saksi, betul, saksi laki-laki 2 orang. Nanti ada diminta KTP-nya juga. Kemudian menyatakan yang masuk Islam itu harus membuat surat pernyataan bahwa dia itu masuk Islam dengan tidak ada paksaan. Karena nanti kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan dari pihak keluarganya atau apapun yang menuntut, jadi pihak kami tidak ada apa-apanya. Jadi betul sekali nanti seperti yang Bapak ceritakan, nanti setelah dari KUA pernyataan masuk Islam dan membuat pernyataan tidak ada paksaan dalam masuk Islam, kemudian nanti dari KUA dikasih sertifikat, ada sertifikatnya. Kebetulan barusan juga saya datang ke sini karena ada yang baru masuk Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu ya, sekarang tuh ada beberapa oknum lah, banyak yang memanfaatkan masjid-masjid ataupun Islamic Center. Orang aku mualaf ingin jadi mualaf, tapi secara agama tidak serius ingin dalam Islam, karena ingin mencari nafkah umum tertentu itu. Karena ada punya sertifikat sehingga dia memancing empati dari orang-orang Islam, dimanfaatkan. Hati-hati, itu harus benar-benar teliti, terutama pengurus masjid, pengurus yayasan. Karena sudah terlalu banyak oknum sehingga banyak orang-orang Islam juga yang merasa mudah suudzon gitu dengan oknum seperti itu, termasuk di masjid-masjid juga, terutama masjid komplek sering menjadi sasaran. Itu saja. Yang lain sudah Bu ya? Masih ada? Mangga. Sambil mic lewat, ini Pak tambahan. Kalau mualaf wajib tidak, maaf, wajib tidak disunat. Masalah hitam ya. Mualaf wajib gak dihitan. Di sana hese juga ada lagunya. Ibu pasti pikirannya ke sana kan dulu. Memang harus tetap dihitan. Karena kan sebenarnya hitan itu bukan masalah, bukan masalah hanya sekedar dipotong kulitnya saja kan gitu. Tapi kan itu memang untuk menghilangkan sesuatu yang menyisa dari air kencing yang dilakukan oleh seorang pria, sehingga itu bisa menjadikan salah satu kesahan dalam sholatnya seseorang ataupun bersucinya seseorang, seperti itu. Tapi sekarang udah canggih, insya Allah mual alat lah, insya Allah pasti bisa dilakukan. Di laser, pakai laser. Nah, ya tetap Wajib Bu, kalau karena nanti ada syarat-syarat ibadah yang diwajibkan kita suci di sholat. Ya. Kalau di sunat nanti masuk masjid bawa najis. Dan juga untuk kesehatan reproduksi laki-laki juga. Jadi tenang Ibu, jangan khawatir. Nanti ada pertanyaan seperti itu kepada mualaf. Biasanya suka ditawarin, mualaf yang belum disunat itu nanti ditanya, Bu, udah disunat belum? Gitu. Tenang, ada. Tapi sekarang kalau melihat Bu ya, di orang-orang non muslim ya, termasuk Kristen tuh mereka sudah mulai melakukan khitan sejak kecil juga. Termasuk kemarin yang anak motor itu yang saya kajian itu kan ada yang masuk Islam ya. Pas saya tanya, namanya Mikel kan, gimana dia disunat kan? Nggak usah, saya sudah disunat katanya. Lah kok bisa ya? Ternyata mereka mengambil dari kesehatannya, mereka sudah mulai disunat. Jadi tetap wajib Bu ya, karena itu bukan untuk masalah mamak dalam biologisnya Bu ya, tapi itu dalam kesahan dalam ibadah kita, karena takutnya ada najis yang tersimpan di sini. Makanya bisa dikatakan sama-sama. Sudah Ibu? Dari hujan? Wah, betah ini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tipe-tipe pemateri itu beda-beda. Ada yang serius, ada yang setengah humoris, ada yang humoris banget. Memang itulah di Indonesia memang begini. Kalau ibu di Saudi, ya, di Arab, ya, di Madinah itu usahanya serius ke ayah, sesudah ngomong ke ayah. Kalau di Indonesia unik, kata Gus Baha, orang ini harus bahagia di tempat tangan.
Jangan sampai dari rumah mumet getiran hutan datang pagi tegang gitu kan. Jadi memang harus bahagia. Kenapa? Karena kalau dia tidak bahagia di tempat-tempat ketaatan, tempat majelis taklim, dia akan cari kebahagiaan di luar, di diskotik, di tempat dugem. Akhirnya jadi sesat gitu, tersesat. Udah nggak apa-apa lah di masjid, sedih-sedih sakit mah dan yang penting bunga gitu kan. Dari rumah mumet datang ke sini tegang, gitu kan. Bingung kan. Alhamdulillah itu saja nanti yang ingin disampaikan materi pada hari ini oleh Ustaz Ridho. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan dulu ya apa yang kita serap tadi, ilmu yang beliau sampaikan, kita bisa ya mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang hari ini belum bisa hadir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mangga. Assalamualaikum.